Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini matematika kita akan belajar kembali tentang penaksiran. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar 3 macam penaksiran, yaitu penaksiran ke puluhan, ratusan, hingga ribuan. Nah, hari ini kita akan menambah lagi satu lagi, yaitu penaksiran untuk bilangan desimal. Bilangan desimal itu biasanya ditandai dengan tanda koma ya. Caranya untuk menaksir bilangan desimal yaitu pertama melihat angka di belakang koma. Nah, angka yang di belakang koma itu disebut dengan per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya. Lalu yang kedua, patokannya adalah jika angka di belakang koma 0 sampai 4 maka tetap dibulatkan ke 0 ya, tidak perlu ditambah angka depannya. Nah, jika angka di belakang komanya adalah 5 sampai 9 maka dibulatkan atau ditaksir ke angka 1 atau angka yang ada di depannya ditambah dengan 1. Nah, kita lihat contohnya. Ada angka 0,313 ya. Nah, ini. Nah, seperti yang kita tahu kalau 0 ini adalah satuan. Lalu yang ini namanya adalah per 10 ya. Lalu yang angka 1 ini namanya adalah setelah 10 persepuluhan yaitu per 100 ya. Lalu yang 3 ini adalah per 1000 dan seterusnya. Nah, mengapa yang depan ini per 10? Karena jika angka yang di belakang koma itu yang paling dekat dengan tanda koma itu dinamakan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Jadi seperti mundur ya. Kalau di angka yang bilangan bulat kan biasanya 0 itu satuan, lalu puluhan, ratusan, dan ribuan. Nah, ini terbalik dari persepuluhan, lalu per 100, dan per 1000, lalu seterusnya ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh. Nah, contoh yang pertama. Taksirlah bilangan berikut ke persepuluhan terdekat. Nah, kita lihat yang contoh A. Di contoh A ada angka desimalnya atau bilangan desimalnya yaitu 2,120 ya. Nah, jadi kita lihat ini angkanya 2. Di belakang koma ada angka 1. Karena tadi soalnya adalah persepuluhan, maka yang kita lihat adalah angka 1 ya. Nah, angka 1 tadi dikatakan kalau 0 sampai 4 itu berarti tidak perlu ditambah angka depannya, si 2 ini tetap. Berarti 2,120 itu sama dengan ditaksir menjadi 2. Kenapa 2? Karena yang ditanyakannya persepuluhan, maka persepuluh ini kan angkanya 1, maka di depannya menjadi tetap ya. Yang mau kita fokuskan atau kita taksir itu angka yang depan ini dengan menghilangkan desimal ya. Tujuan kita adalah menghilangkan desimal. Nah, lalu selanjutnya yang kedua 5,78. Mana persepuluhannya? Persepuluhannya adalah ini ya, 7. Ini adalah persepuluhnya. Nah, karena 7 tadi itu lebih dari 5 atau ada di antara 5 sampai 9, maka angka yang di depan ini 5 harus ditambah dengan angka 1 atau
Dengan kata lain ditaksir ke atas menjadi berapa? 5 tambah 1 menjadi 6 ya. Jangan lupa di sini tulis caranya 5 tambah 1. Nah, 6. Stop sampai sini, komanya hilang atau tetap ditulis? Hilang ya, karena kita melihat persepuluhan terdekat, maka komanya menjadi hilang. Ya, kira-kira apakah sudah mengerti sampai di sini? Sekali lagi Ibu jelaskan ya, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, misalnya 12,689 ya. Lihat, seperti yang sebelum-sebelumnya boleh, yang sudah Ibu pernah jelaskan, kita lihat angka per 10-nya itu yang mana? 6, 8, 9. 6 ya, ini adalah angka per 10-annya. Maka 6 itu lebih dari 5. Jadi dibulatkan ke atau ditaksir ke atas. Jadi angka di depannya harus ditambah dengan 1. 12 ditambah 1 sama dengan 3. Komanya hilang apa ditulis? Hilang ya, karena tadi angka 6 ini sudah dibulatkan ke atas. Jadi yang di belakangnya juga ikut ya. Jadi hasil penaksirannya dari 12,689 sama dengan 13 ya. Karena 12 ditambah 1 sama dengan 13. Nah, seperti itu anak-anak penjelasan untuk penaksiran bilangan desimal hari ini. Silakan kalian salin ke buku catatan yang sudah Ibu tuliskan ini ya. Lalu kerjakan 3 soal yang Ibu berikan di akhir video ini. Kemudian silakan difotokan dan dikirim lewat Google Classroom. Terima kasih.